Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, pendengar Dakta dimanapun berada sore hari ini, berbahagia sekali saya Haji Acep Basuni dapat bertemu melalui ruang dengar Anda di 107 FM Dakta yang kita cintai. Kami ucapkan selamat mengikuti bagi saudara yang sedang berkumpul bersama keluarga. Semoga Anda berbahagia selalu. Bagi saudara yang masih dalam perjalanan pulang, semoga Anda selamat sampai tujuan. Bagi saudara yang masih di tempat kerja, semoga Anda selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan sukses selalu. Rekan, saat ini kita berada di posisi surat An-Nisa sebagai lanjutan dari ayat, kalau kita lihat di sini ayat 9 dan 10 itu saya baca terlebih dahulu. Itu tidak berdiri sendiri, rekan. 9 dan 10 itu ada ayat sebelumnya, yakni ayat 5, 6, 7, 8, 9. Itu yang sebelumnya. Jadi ini paketnya adalah 4 ayat sesungguhnya. Di firman ayat yang ke-9 saya akan lebih dahulu baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. Sadaqallahul azim. Artinya, hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mati, meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadapnya, maka bertakwalah kepada Allah dan bicaralah dengan tutur kata yang baik dan yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu memakan di dalam perutnya adalah api neraka, dan mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Rekan Dakta yang dirahmati Allah, yang saya muliakan, ayat ini pesan pertamanya adalah tentang pembagian harta pusaka, pembagian waris yang
akhir-akhir ini nyaris tidak terdengar di kalangan masyarakat ketika ada seseorang meninggal. Hal ini memang oleh Rasulullah sudah disampaikan bahwa ilmu Allah yang paling terlebih dahulu diangkat dari muka bumi ini adalah ilmu tentang pembagian harta pusaka atau waris. Dan nampak fenomena yang terjadi saat ini itu jelas prediksi di mana Rasulullah tempo dulu. Sehingga kita kalangan ulama, kiai, guru yang ada di tengah-tengah masyarakat nyaris tidak pernah mendapatkan pertanyaan, Pak Ustadz, seperti apa, bagaimana pula caranya ketika almarhum meninggal, seberapa pula mendapat bagian si Fulan, dan si Fulan. Itu nyaris tidak terdengar. Sehingga praktis ustadznya pun lupa karena tidak ditanya oleh masyarakat. Berapa bagian seorang laki-laki, berapa kalau perempuan, berapa dan apa pula yang dimaksud dengan asobah atau sisa. Atau ada istilah waris yang rada-rada beda, kalalah misal, seperti apa. Itu nyaris ustadz, gurunya pun karena tidak pernah ditanya oleh masyarakat tentang ini, maka lupa. Akhirnya pembagiannya dianggap semua disamakan. Nah itu. Padahal kalau itu sudah menjadi tirkah, maka kembali kepada asal. Di awal sudah kita bahas tentang pembagian tirkah bagi laki-laki sebagai zawil furud, itu adalah 2 bagian. Di tengah perempuan 1. Ini rekan. Ini asalnya. Lah, fenomena bagi waris terjadi saat ini hampir rata-rata semua dibagi atau diberi 1. Ini rekan. Ini awalnya dulu bagaimana pada saat orang-orang jahiliyah, di mana menganggap bahwa anak perempuan tidak boleh diberikan, apalagi dia masih kecil. Pokoknya yang namanya jenis perempuan, ia tidak harus dan tidak ada hak untuk mendapatkan harta pusaka. Itu dulu. Dan termasuk anak laki-laki pun sebelum mereka dewasa itu belum, dan hanya diberikan ketika mereka dewasa. Itu dulu. Sehingga pernah ada sebuah kasus sahabat muhajirin yang ditinggalkan oleh seorang laki-laki. Lalu anak perempuannya 2 masih kecil. Ada saudara si orang yang sedang meninggal itu datang untuk menerima bagian. Nah ini dulu terjadi seorang namanya Aus bin Sabit. Dia bilang begini, mana anakku? Ya, ponakan maksudnya. Jadi karena saudaranya dia itu meninggal, hanya ada laki-laki saja, hanya ada ibunya saja. Nah, lalu kemudian disitulah dia katakan, oh silakan saja dinikahi kalau gitu, karena itu saudara kamu, satu darah. Itu, oh nggak bisa, ya. Jadi kemudian hal ini disampaikan kepada Rasulullah bahwa bagi laki-laki dan juga perempuan, dan ketika dia ditinggalkan maka ia mendapatkan bagian. Nah maka di sini ada firman Allah yang berbunyi,
sangat jelas. Lihat, walid rijali nasibum mimma tarokal walidan. Bagi para laki-laki itu mendapatkan bagian dari peninggalan ibu dan bapaknya. Tarokal walidan, mimma tarokal walidan. Nah, ini menunjukkan bahkan di sini ada pengulangan. Dua kata, mimma tarokal walidani wal aqrabun, walin nisa'i nasibum mimma tarokal walidani wal aqrabun. Ada dua kata, walidan dan aqrabun. Dan ini Allah sampaikan melalui lisannya Rasul kepada tadi seorang perempuan yang dari kelompok muhajirin yang menanyakan karena suaminya meninggal lalu tinggal hanya ada 2 anak perempuan. Pada saat itu jahiliyah itu tidak ada hak bagi perempuan sama sekali. Kata Nabi, oh enggak, ini Allah sudah sampaikan bahwa ada hak bagi perempuan dan ada hak pula bagi laki-laki. Cuma memang di sini ada aturan pembagiannya. Di awal pembagian harta pusaka yang seseorang meninggal orang tuanya, maka hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Ini penjelasan. Uji anak-anak yatim itu sehingga mereka dewasa, dan ketika akan dianggap aman di antara mereka, ia sudah mengerti, bahkan bisa menguasai, bahkan bisa ia dengan hartanya yang merupakan hak dari orang tuanya, ia tidak dihambur-hamburkan, tidak boros, ia diberikan harta itu kepada anak-anak mereka. Fadfa'u ilaihim amwalahum. Wala ta'kulu, dan jangan kalian walinya memakan harta yatim secara berlebihan. Israfau wa bidara. Jadi kalau ada walinya yang bertanggung jawab menguasai karena orang tuanya tidak ada, maka itu jangan berlebihan. Artinya dia boleh makan, tetapi secukupnya, tidak boleh berlebihan. Maka ada seorang dari sahabat beliau bertanya, "Ya Rasulullah, inna fi hujri yatiman." Sesungguhnya aku memiliki seorang yatim. Lalu dia bilang, "Oh ya, itu silahkan." Rasulullah sampaikan, "Qala bal ghaira muta'assilin." Tidak boleh kalau mau itu dikuasai, tapi tidak boleh berlebihan. Ghaira muta'assilin. Malika wala wakin malika, dan jangan kemudian kau memanfaatkan harta si anak yatim itu agar hartamu tidak habis. Jadi dia ikut makan, ikut memanfaatkan, sementara hartanya utuh. Dia ikut makan dengan yatim yang menjadi tanggung jawab dia sesungguhnya. Kemudian demi hartanya, demi keutuhan, bahkan boleh jadi bertambah, ini yang tidak boleh. Wala wakil malaka bimalihi. Tidak boleh sehingga dengan menguasai, dengan ikut terhadap pemberian anak yatim,
ia kemudian berniat agar hartanya bertambah. Ini tidak boleh, wala wakin. Lalu bagaimana? Kata beliau, disambung dengan kata, afa adribuhu, jika aku pukul, ya silahkan sebagaimana anakmu saja. Ia bilang, Rasulullah jawabkan seperti itu. Jadi di sini ketika seseorang diberi amanah untuk mengurusi orang tuanya yang sudah tidak ada, ia memiliki urusan 2 atau 3 orang, baik laki maupun perempuan, dan itu silahkan. Anda boleh memanfaatkan, Anda boleh ikut makan, tetapi hati-hati. Jangan hal ini menjadikan satu adalah ghairu muta'athilin, artinya menjadi sebuah kebiasaan. Jadikan profesi, dan tidak boleh ada niat sedikit pun agar hartanya bertambah dengan ikut mengurusi harta. Dan ia sebagai wali harus dan boleh silahkan, tetapi tentu adalah dengan cara yang ma'ruf, yang bijak, yang tidak ada niatan, satu demi profesi, yang kedua demi agar dia hartanya utuh ketika dia ikut mengurusi atau ikut makan di dalamnya terhadap harta anak yatim. Ini yang tidak boleh. Nah, lalu dilanjut ayat ini, baiknya waman kana ghaniyan, ketika walinya dia keadaan orang kaya atau cukup baginya, falyasta'fif. Ya, tidak perlu, enggak apa-apa. Itu lebih bagus. Lebih terjaga dari fitnah ketika memang tidak dibutuhkan. Artinya dia sebagai wali dari yatim tadi, ia tidak makan, hanya sekedar mengurus karena kaya, maka silahkan. Itu lebih bagus. Tetapi yang kedua, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Waman, dan orang yang kebetulan walinya keadaan fakir, keadaan miskin, sehingga tidak mungkin kalau dia lewat penguasaan itu, maka silahkan. Falyakul, maka makan, maka memanfaatkan, tetapi tentu bil ma'ruf, dengan cara yang baik, yang masuk di akal. Jadi jangan dengan cara satu tadi adalah menjadikan sebuah kebiasaan, yang kedua jangan sedikit pun ada niat dalam dirinya supaya hartanya lebih bertambah dengan adanya ikut nimbrung mengurusi makan terhadap anak yatim tersebut. Ini di dalam ayat ini rekan dakta. Maka termasuk penyerahannya pun hatta idza balagu, sehingga mereka dewasa, sehingga mereka sudah bisa memilah dan memilih, termasuk nanti tahu bagaimana cara merawat atas harta orang tuanya yang telah meninggal. Itu boleh. Bahkan di sana pas hidu alaihim wa kafa billahi hasiba, maka buat, tarik, ambil, panggil seorang saksi untuk ketika menyerahkan harta tersebut. Berapa lama dia menguasai atas harta almarhum saudara yang telah meninggal tersebut untuk mengurusi anak-anaknya. Mereka panggil untuk tolong ini saksikan. Aku sekian tahun telah mengurusi yatim, sekian anak, 2 orang putra misalnya, atau 2 orang putri dan seterusnya. Dan ini kami selama ini dan saat ini kami akan serahkan kepada ia yang merupakan haknya setelah mereka akil dan balig. Maka di sini fa in anastum minhum rusda, maka apabila ternyata di antara mereka yang memang betul-betul merupakan hak yang harus bagi dia aman, rusdan itu sudah akil, sudah balig, sudah dewasa, maka silahkan penyerahannya pada saat itu. Ini rekan dakta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada awalnya yang ini terus sampailah kepada ayat wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa,
saya sampaikan bahwa ayat ini adalah tidak berdiri sendiri. Ia terus dengan titipan Allah berupa harta pusaka seseorang yang tidak boleh ia menjadi haknya tidak ada, apalagi hilang. Karena seseorang yang serakah, walinya yang tidak amanah. Kenapa? Karena harta pusaka di sini disampaikan adalah disebutnya dengan qiyaman. Wala tu'tus sufaha'a amwalukum allati ja'alallahu lakum qiyama. Jangan kau berikan harta itu kepada anak yang masih belum dewasa. Di sini ada dua penafsiran para ulama. Sufaha itu ada berpendapat, di sini Imam Auza'i mengatakan bahwa kalau itu si yatimnya belum dewasa, itu sufaha. Atau mungkin dia kurang akal, ya, maka harta itu tidak dulu diberikan. Kenapa? Karena harta itu adalah qiyaman. Ia adalah sebagai modal, sehingga dengan harta itu dia akan menjadi mulia. Dengan harta itu akan dia selesai pendidikan. Dengan harta itu akan bisa membeli ini dan itu. Maka menjadi sumber. Maka selalu dalam pepatah, tidak ada uang, maka tidak bisa berjalan segala sesuatu. Laisal fulus, leles, lemes, tidak ada uang, lemes. Maka sumbernya itu adalah tadi yang sudah menjadi hak yang telah Allah berikan kepada kita. Itu adalah merupakan modal dasar ketika ia kelak dewasa. Baru kemudian titipan Allah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah takut kalian meninggalkan generasi di'afan yang lemah. Itu. Jadi kalau betul-betul hak anak, harta pusaka yang diberikan secara bagaimana aturan waris, maka insya Allah ia akan terhindar daripada di'afan kemiskinan. Nah, karena itu harus sempurna. Kapan dia haknya seperti apa bagi yang telah ditinggalkan. Ia ada tadi dua bagian bagi laki-laki, ada satu bagi perempuan. Lizzakari mislu haddil unsayain. Ini adalah aturan Allah. Nah, kembali kepada bagaimana tradisi orang-orang jahiliyah tidak memberikan hak kepada perempuan karena dianggapnya oleh mereka bahwa perempuan itu kan tidak bisa berperang, perempuan itu tidak bisa naik kuda, kenapa harus diberikan? Maka ini kebiasaan jahiliyah sampai kepada telinga Rasulullah, kemudian turun ayat ini. Jangan demikian, ini aturan Allah, bahwa maka penekanannya di sini aja, mimma tarokal walidani wal aqrabun, apa yang ditinggalkan dari orang tua atau kedua orang tuanya, wal aqrabun, termasuk yang dekat. Siapa yang dekat di sini? Boleh jadi pamannya. Ketika tidak ada anak-anak laki-lakinya, ia mendapatkan bagian bagi ahli, bagi warisnya. Bagi perempuan pun juga bagian. Walin nisa'i nasibum mimma tarokal walidan. Ini sebagai kritik terhadap kebiasaan jahiliyah yang tidak memberikan hak waris bagi perempuan. Kalau mungkin masih kecil, itu masuk di akal karena dianggap belum dewasa. Tapi sama sekali mereka dewasa ataupun tidak, pada awalnya ketika jahiliyah itu tidak ada hak mereka. Itu adalah ketika belum ayat ini turun. Maka ketika peristiwa Aus binti Sabit, dia sampai berita ini kepada Rasulullah, tidak seperti itu. Maka turun ayat ini untuk laki-laki dan untuk perempuan, dari tinggalan pusakanya itu dia mendapatkan bagian.
Nah, inilah kemudian yang diwanti-wanti oleh Allah agar kamu jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah. Lah, kalau ini tidak diberikan, berarti kan dia miskin. Itu. Apalagi haknya yang seharusnya dapat 2 bagian, ia diberi 1. Itu kan secara otomatis. Maka syariat menentukan untuk laki-laki disukai ataupun tidak adalah 2 bagian. Bagi perempuan 1. Maka bagaimana dalam Al-Quran keadilan untuk pembagian harta pusaka? Dijelaskan pula di dalam ayat lain, falillakari mithlu hadzil unthayain, bagi laki-laki 2 bagian dari perempuan. Jadi ini aturan Allah. Karenanya turun ayat ini, kalau kemudian kalian tidak adil, apalagi tidak diberikan haknya ketika dia sudah dewasa, maka itu dikhawatirkan kalian akan meninggalkan generasi yang lemah. Nah, di Afan ini rekan dakta, itu ulama memang seringkali menyampaikan bahwa jangan kemudian kalian meninggalkan generasi yang lemah. Ini ada beberapa ulama mengatakan ada yang lemah iman, lemah ekonomi, lemah pendidikan, dan tidak ada keinginan dan tidak bersemangat. Nah, generasi-generasi seperti ini harusnya kalian hindari. Lah, maka ayat ini tidak berdiri sendiri. Ketika pembagian pusakanya itu sempurna sebagaimana aturan Allah, berikannya untuk laki-laki 2 bagian dan perempuan 1 bagian, dan kemudian diberikannya pada saat dewasa, maka berarti itu generasi yang pasti dan diyakini akan ia menjadi generasi yang kuat. Karena apa? Karena dia akan terhindar dari kemiskinan. Lah, kalau hak dia tidak diberikan, itu pasti miskin. Kalau dia tidak menerima hak sebagaimana di dalam Al-Quran bahwa laki-laki 2 bagian, itu pasti ada kesulitan. Maka dalam hal ini adalah kamu harus khawatir kalau itu akan terjadi. Nah, karenanya wanti-wanti Allah terhadap baik ini untuk pribadi-pribadi. Maka kita bagaimana generasi kita, anak-anak kita, itu harus mereka memiliki ekonomi yang kuat. Karena dari ekonomi itu akan nanti berimbas. Karena bagaimanapun juga keimanan, anak itu kan harus diberikan pendidikan. Pendidikan ini kan harus ada biaya, harus ada modal. Tanpa modal ini tidak mungkin. Maka dalam kitab taklim, ulama menyebut bahwa salah satu di antara syarat untuk mendapatkan ilmu bagi seorang siswi, santri, terlebih ini di pesantren, itu ada yang disebut dengan namanya bulghah. Apa? Budgeting. Nah, budgeting ini artinya bakal dia sekolah, bakal dia mengaji, bakal dia mendapat pendidikan selama di pondok, selama di pesantren, atau mungkin selama pendidikan itu mesti dengan uang. Maka uang ini akan menjadikan sababiah dia sukses, sababiah dia berhasil, sababiah menjadi santri yang nanti akan menjadi dan kelak akan menjadi calon-calon pemimpin. Ini berawal dari lemah ekonomi. Karena itu adalah menjadi penting. Syarat di antara ketika Sayyidina Ali menyampaikan, ala la tanalal ilma illa bisittatin. Hei orang atau santri, para pelajar, yang ketika Anda belajar itu mesti ada 6 syarat di dalamnya. Ada antara lain syaratnya adalah bulghah, yakni budgeting. Ini berarti terkait dengan ekonomi. Maka bagaimana kita mempersiapkan agar anak ini, ya tentu pendidikannya hanya lewat bagaimana biaya yang cukup buat dia dari mulai kecil, TK, SD, kemudian SMP,
kemudian SMK atau SMA, itu butuh biaya. Maka untuk dia tidak menjadi lemah, dasarnya pertama adalah siap dulu ekonominya. Karena untuk membiayai dia, kalau dia di pesantren, tentu rekan dakta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah biaya, yakni ekonomi. Maka kesempatan ini juga saya mengingatkan kepada kita semua, tentu atas nama pribadi yang kita memiliki anak, maka hanya dengan ekonomilah ia bisa kita berikan pendidikan, kita berikan ilmu, karena mereka itu membutuhkan budgeting atau biaya. Kalau ini tidak urus, terlebih mereka-mereka yang memang tidak memiliki orang tua alias yatim, maka tadi saya urut dari awal sebelum munculnya ayat 9 ini tentang bagaimana yatim ini dipelihara agar hak-haknya, dan itu untuk masa depan dia. Dengan hak dia 2 dibanding dengan perempuan 1, maka itu adalah untuk dia agar terhindar dia tidak menjadi generasi yang lemah. Lemah apa? Tentu karena tidak punya uang, dia tidak mendapatkan hak pendidikannya. Maka bagaimana ekonomi ini menjadi sangat penting. Kalau kita hari ini melihat bagaimana pemerintah mengalokasikan pendidikan yang sangat luar biasa per setiap tahunnya, ini memang betul-betul karena dari pendidikan itu akan berimbas, pendidikan ilmu agama, pendidikan ilmu umum, itu semua tidak terlepas daripada budgeting. Nah, karena itu bagaimana ini ekonomi, bagaimana pula ilmu pengetahuan, pendidikan, dan ini semua menjadi dasar, dan pada awalnya dari budgeting yang menjadi titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama bagi anak-anak yang tidak memiliki orang tua alias yatim. Bahkan rekan dakta, ini langsung sekaligus Allah memberikan ancaman di ayat berikutnya. Ancamannya apa? Ancamannya kalau dia berani memakan harta anak yatim. Di dalam ayat berikutnya ke-10, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim zulman. Apa yang dia makan? Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya yang mereka makan di dalam perutnya adalah api neraka. Rekan dakta, ini sekaligus titipan Allah yang tadi untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah. Lemah iman, lemah ekonomi, lemah karya. Maka karena terkait dengan harta anak yatim, Allah sekaligus memberikan ancaman. Bagi orang-orang yang berani memakan harta anak yatim, itu sama dengan memakan dalam perutnya adalah api neraka. Ini rekan memang ada semacam bahasa yang dikias dengan kata-kata makan api. Innama ya'kuluna fi butunihim naro. Apa yang mereka, artinya jangan sampai kemudian orang itu memanfaatkan harta anak yatim, karena yang mereka makan itu adalah sama dengan memakan api neraka, karena dia pasti akan masuk ke dalam neraka. Tentu ini secara zulman. Dan berikutnya wasayas launa sa'ira, dan mereka akan ketemu dan akan masuk di dalam nerakanya Allah kalau mereka berani memakan harta anak yatim, tetapi tentu saja zulman, secara zalim. Nah, di sini ada hukum yang keluar. Bagaimana kalau ia ikut makan? Tadi di awal sudah saya sampaikan, yang telah dipercayakan oleh Allah untuk walinya. Di sini ada 2 pilihan. Yang pertama, silahkan Anda makan, dan makan itu ikut di dalamnya, tapi harus falyakul bil ma'ruf. Maka Anda makan, Anda memanfaatkan, Anda ikut di dalamnya sebagai wali, harus secara baik dan secara bijaksana. Jangan kemudian berlebihan. Ini kemudian dimanfaatkan, dimakan, maka dia seperti makan hartanya sendiri, padahal itu adalah amanah dari orang tuanya yang
dia tinggalkan orang tersebut. Maka bagaimana Rasulullah tadi ketika menitip pesan kepada seorang yang bertanya, bagaimana Rasulullah kalau ini aku makan di dalam, silahkan, tapi harus ghairu muta'assilin, jangan menjadikan kebiasaan. Bahkan disusul kembali dengan hadis wala wakin bimalika bimalihi, jangan kemudian karena dengan kamu ikut ngurus hartamu agar kekal, agar bahkan tambah banyak, jadi kamu ikut makan di dalamnya. Ini yang di Rasulullah sampaikan kepada sahabat yang tadi ketika dia memiliki seorang anak yatim. Itu rekan, pesan moralnya adalah bagi kita, jangan kemudian ketika kita dititipi sebagai walinya atas orang tuanya yang sudah tidak ada, silakan berlaku adil. Bahkan jika kalian tidak mau memanfaatkan pun, yang kalau di sini kita lihat waman kana ghaniyan, maka jika orang itu adalah kaya, orang itu cukup baginya, tidak mau memanfaatkan harta anak yatim, fal yasta'fif, maka itu lebih bagus, lebih terjaga, lebih terhormat, karena dia tidak mau nimbrung. Karena aku takut apa yang dia makan, apa yang aku makan itu adalah fi butunihim naro, maka hati-hati. Rekan dakta, satu sisi memang Rasulullah mengapresiasi bagi orang yang memang mengurusi anak-anak yatim, dengan ia sampaikan kahataini fil jannah, bahwa orang yang mengurusi anak yatim di dunia, dia akan duduk berdampingan bersamaku di dalam syurga. Itu adalah janji Rasulullah. Seperti apa? Bagi orang yang mengurusi yatim secara baik. Sebaliknya kalau tidak secara baik, maka tadi yang dia makan pun adalah api neraka, na'udzubillahi min zalik. Ini pada prinsipnya adalah yatim itu adalah amanah Allah. Bukan kemudian ia melakukan aji mumpung karena dia mendapat amanah dari orang tuanya yang telah tidak ada, lalu kemudian seenaknya. Ini yang diancam oleh Allah, kemudian akan ada di dalam nerakanya Allah, karena yang dia makan pun sama dengan ia memakan api neraka, na'udzubillah. Maka penjelasan di ayat ke-10-nya sangat jelas rekan dakta. Berarti ini sekaligus ancaman, sekaligus adalah apresiasi, dan sekaligus juga janji Allah bagi orang yang ngurusi yatim secara benar. Maka ia nanti kelak akan bersamaan dengan Rasulullah, duduk berdampingan di dalamnya. Tetapi sebaliknya, kalau orang itu mengurusi anak yatim, ia memberikan kepada anak yatim itu bahkan semaunya, melakukan aji mumpung, maka itu yang dimakan pun dan insya Allah tidak akan bermanfaat. Na'udzubillah. Jadi oleh karena itu, ayat yang Allah titip buat kita untuk hati-hati dengan kalian dan kita semua meninggalkan generasi yang lemah adalah berawal dari kita harus menjadi orang yang amanah. Yang ketika kebetulan dititipi oleh entah itu keluarga yang sudah tidak ada, yang masih keluarga dekat dengan kita, ya sudah tidak ada orang tuanya, lalu kemudian itu kembali kepada kita sebagai yang dipercayakan, karena ini harta menjadi qiyaman, menjadi modal bagi dia ketika dia dewasa, untuk dia berpendidikan, untuk dia menikah, biaya ini dan itu, maka itu disebutnya oleh Allah dalam ayat ini adalah qiyaman, adalah sebagai modal. Tanpa uang memang tidak mungkin. Oleh karena itu harus dipelihara sejak kecil, jangan sampai kemudian dihilangkan hak-hak dia. Ini tetap harus kita, bahkan jika dimungkinkan, panggil mereka di antara keluarga, saksikan bahwa aku mengurusi dia, hartanya sebegini pada awalnya, sampai kami urus sekian tahun, sampai dia dewasa, ini atas pendidikannya, ini atas pernikahan kebutuhannya, dan sebagainya dan sebagainya. Itu harus dilakukan secara adil, dengan memanggil seorang saksi. Baru itu kemudian sebagaimana yang diapresiasi oleh Rasulullah, oleh Allah, bahwa orang yang mengurusi yatim dengan benar maka ia akan berdampingan. Ini rekan bagaimana juga di dalam firman-Nya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim
yatim. Lihat kamu orang-orang yang mendustakan agama. Yukazzibu biddin. Siapa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka dia adalah orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Menyia-nyiakan dalam arti tidak memperhatikan nasibnya, padahal dia memiliki hak, termasuk dia memegang haknya yang harus dia berikan amanah ketika dia dewasa. Nah, ini hati-hati rekan. Maka beruntung orang-orang yang tadi ketika dia mendapatkan amanah, ia lalu lakukan dengan baik, dia lakukan dengan penuh keikhlasan, dan ia nanti akan bersama dan janji Allah di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebaliknya, ketika dia melakukan kezaliman, dia khianat dalam pemeliharaan hartanya, bahkan sampai kelak dewasa pun dia tidak ada hak dia, bahkan dihabiskan oleh dia, digunakan untuk poya-poya, maka ini yang ia makan adalah harta anak yatim. Wa sayaslawna sa'ira. Dia akan ada dan masuk ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillahi min zalik. Jadi pesan ayat ini rekan beruntun dari mulai pemeliharaan anak yatim. Satu, ia harus betul-betul dia sudah dewasa, dan jangan kemudian diberikan harta itu ketika mereka belum dewasa, masih di bawah umur. Pada awalnya memang dulu hak perempuan tidak ada baginya waris pada zaman jahiliyah. Tetapi begitu Islam ada, perempuan sama mendapatkan hak waris. Bagi laki-laki cuma yang beda 2 bagian, dan bagi perempuan 1 bagian. Itu adalah pembagiannya setelah ada syariat. Dan ini adalah untuk ketika dia dewasa, orang yang tadi ditinggalkan oleh orang tuanya, maka dia agar terhindar dari menjadi generasi yang lemah. Lemah apa dalam hal ini? Tentu lemah ekonomi, lemah iman, lemah ilmu pengetahuan, karena dia tidak diberikan haknya ketika dia dewasa. Na'udzubillah, ini yang terjadi rekan dakta. Mudah-mudahan ini menjadi mengingatkan kita bahwasanya berbahagia ketika kita diamanati oleh Allah sebagai menguasai, memiliki tanggung jawab terhadap yatim. Tetapi hati-hati, yang dimakan itu akan menjadi api neraka ketika kita khianat. Rekan dakta yang dirahmati Allah, mudah-mudahan yang benar ini dari Allah, dan pribadi saya mohon undur diri. Haji Acep Basuni, di kesempatan berikutnya, di ayat berikutnya insyaallah kita akan ketemu lagi. Demikian dan kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.